Om Swastiastu. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang teknik pengolahan makanan panas kering. Saya Vita selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayusintia Guna. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Koma Junanta Purstama, nomor absen 26, kelas 11 IPS 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madya Bunu Permana dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 27. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadimira Juli Marini dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 28. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Victoria Veta Mahyus, absen 30. Om Swastiastu, nama saya Nabila Tiraji Putri, kelas 11 IPS 2, nomor absen 31. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putra Nafianti dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 43. Selanjutnya kita memasuki tahap selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada para penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah cara mengolah makanan tanpa bantuan dasar dari cairan untuk mematangkannya. Berikut adalah contoh-contoh dari teknik pengolahan panas kering atau dry cooking. Yang pertama ada deep frying, yang kedua ada shallow frying, yang ketiga ada sauteing, yang keempat ada baking, yang kelima ada membakar, yang keenam ada roasting. Ya, segitu jadi penjelasan saya. Om santai. Om. Kali ini saya akan membahas teknik memasak atau menggoreng dengan minyak banyak atau yang biasa disebut dengan deep frying. Pengertiannya, deep frying ini adalah memasak bahan makanan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam di dalam minyak tersebut sehingga menghasilkan hasil yang kering atau crispy. Biasanya teknik ini digunakan untuk bahan makanan daging, unggas, ikan, sayur dan buah, dan bahan makanan yang beku. Untuk metode dan proses pengolahannya, metode yang digunakan adalah metode kering sehingga akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa. Serta dalam proses pengolahannya, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying tidak menggunakan air sehingga lebih sedikit kehilangan vitamin. Contohnya, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan kentang rebus. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat mengolah makanan dengan teknik deep frying. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat menggunakan teknik deep frying, diantaranya yang pertama, gunakan panci yang besar jika tidak memiliki alat deep frying. Yang kedua, gunakan minyak yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang, kelapa, zaitun, dan sawit. Yang ketiga, ingat untuk mengeringkan bahan makanan sebelum memasukkannya ke dalam minyak. Yang keempat, pastikan suhu minyak yang tepat. Idealnya bersuhu dari 176 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius. Yang kelima, tiriskan menggunakan alat penyaring agar minyak tidak terlalu banyak. Perbedaan shallow frying dengan deep frying. Shallow frying secara umum berarti menggoreng dengan minyak yang lebih sedikit. Makanan yang digoreng tidak tenggelam dalam minyak, sehingga makanan cepat matang atau tidak terlalu tebal. Biasanya ukuran minyak yang dipakai hanya sepertiga dari tinggi makanan. Contohnya itu saat menggoreng ikan. Agar matang dengan sempurna, kita membolak-balikan ikan dengan hati-hati. Minyak yang digunakan biasanya hanya satu kali pakai. Sedangkan deep frying menggunakan minyak yang banyak saat menggoreng. Tujuannya agar tekstur makanan matang secara merata. Makanan yang digoreng biasanya berbalut tepung, contohnya french fries. Adapun contoh hasil makanan dengan teknik deep frying, yang pertama ada kentang goreng, yang kedua ada tempura, yang ketiga ada ebi fry, dan yang keempat ada chicken nugget.
Bahan makanan di atas paling cocok dimasak dengan teknik deep frying karena dapat menghasilkan masakan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu shallow frying. Shallow frying secara umum itu adalah menggoreng dengan minyak yang lebih sedikit. Makanan yang digoreng tidak tenggelam di minyak, tapi ukuran tinggi minyak kira-kira hanya sepertiga dari tinggi makanan. Karena itu, biasanya makanan yang digoreng menggunakan metode ini cenderung cepat matang atau tidak terlalu tebal. Sekian dari saya, terima kasih Om. Senti. Teknik salting atau yang lebih dikenal dengan teknik penumis merupakan teknik mematangkan makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau mentega. Pada teknik ini biasanya digunakan untuk memasak bahan makanan yang cenderung lunak seperti sayuran dan potongan daging yang sudah dikecilkan. Cara memasaknya dengan cara menggoyang-goyangkan bahan makanan dalam sautepan. Pada teknik salting atau penumis, di sini ada dua jenis teknik, yaitu pertama ada teknik salting original yang merupakan pada teknik ini lemak yang dipakai biasanya lemak seperti kelapa sawit. Alat yang digunakan biasanya berupa wajan bulat atau biasa disebut dengan wajan wok. Kedua, yaitu ada teknik kontinental yang merupakan pada teknik ini butter yang digunakan pada umumnya terbuat dari lemak susu yang mudah gosong. Alat yang digunakan yaitu sautepan. Dalam teknik salting ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada jangan terlalu berlebihan memasukkan bahan makanan ke dalam wajan. Kedua, tumis bumbu terlebih dahulu sebelum bahan lain dimasukkan. Ketiga, ukuran bahan makanan. Keempat, pastikan makanan dalam kondisi kering ketika dimasukkan ke wajan. Contoh hasil makanan dari teknik salting yaitu pertama ada tumis kangkung, tumis jamur tiram, tumis udang, tumis pare, dan tumis ayam bawang. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengolahan makanan dengan cara grilling atau membakar. Teknik grilling atau membakar merupakan cara memasak bahan makanan melalui proses pembakaran yang secara langsung bersentuhan dengan sumber panas. Biasanya sumber panas untuk teknik grilling berasal dari penggunaan bara api yang diletakkan di bagian bawah dari wadah jeruji tempat meletakkan sajian. Selain penggunaan bara api, teknik grilling juga bisa menggunakan alat pembakar yang menggunakan listrik atau gas. Suhu ketika membakar dengan cara grilling biasanya mampu mencapai angka hingga 200 derajat Celcius, tergantung dari besar kecilnya api atau bara api yang digunakan. Agar bahan bisa matang secara cepat, ada baiknya memotong bahan tersebut ke dalam ukuran kecil atau tidak terlalu tebal. Mengolah daging unggas, daging sapi, daging kambing, seafood, pepes, hingga nasi bakar dengan cara grilling mampu menghasilkan aroma smoky berkat sumber panas yang bersentuhan langsung dengan bahan makanan. Contoh-contoh makanan yang menggunakan teknik grilling adalah ayam bakar, ikan bakar, sate, udang bakar, cumi bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan dengan teknik baking atau juga disebut dengan teknik memanggang. Pengertian baking. Baking adalah teknik memasak dengan memanfaatkan panas untuk membuat makanan matang dengan sempurna. Biasanya teknik memanggang dilakukan dengan menggunakan oven listrik atau oven kompor. Suhu ideal dalam proses memanggang adalah 150 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Proses memasak dengan cara dipanggang biasanya memakan waktu lebih lama. Contoh makanan menggunakan teknik baking. Satu adalah pizza. Pizza adalah hidangan dari Italia yang dipanggang oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Yang terakhir itu ada roasting atau memanggang. Yang pertama, pengertian roasting. Roasting adalah teknik memasak dalam oven atau pemanggang dengan menggunakan lemak atau minyak. Bahan makanan yang biasa digunakan roasting adalah daging, unggas, dan juga beberapa jenis sayuran. Apapun jenis oven yang digunakan. Prinsip dari roasting ini adalah membuat makanan menjadi kering dan juga matang. Namun karena panasnya oven, banyak lemak yang ada bahan makanan itu menjadi hilang, sehingga diperlukan tambahan lemak dalam proses pemasakannya. Bahan makanan dipanggang dalam
oven itu bersuhu dari 220 sampai 235 derajat Celcius untuk menghasilkan makanan yang matang yang di permukaannya itu dan keluar aroma serta warnanya. Setelah dipanggang selama 20 menit, turunkan suhu oven agar bagian dalamnya itu bahan makanan itu lebih matang. Namun bila tidak diturunkan, makanan akan matang di bagian luarnya dan mentah di bagian dalam. Berapa lama memanggang tergantung dan besar kecilnya bahan makanan. Dan roasting. Tujuan memasak yang dipanggang itu adalah membuat makanan menjadi lunak, mudah dicerna, aman untuk dimakan, dan juga lezat. Juga dapat memvariasikan menu dan juga dapat digunakan untuk diet. Keuntungan dari roasting itu adalah yang pertama, daging sapi dan unggas pada saat dipanggang menjadi empuk dan mengeluarkan sari. Yang kedua, sari daging yang keluar dapat digunakan untuk gravy dan penambah bahan rasa. Yang ketiga, lebih dapat mengontrol panas dan juga temperatur. Yang keempat, mengurangi bahan kebakaran. Dan juga yang kelima, dengan menggunakan oven yang memiliki pintu kaca itu lebih terpantau. Karena roasting dan baking itu mempunyai kesamaan, jadi kita akan membahas perbedaan roasting dengan baking. Secara umum, metode roasting itu digunakan untuk makanan berstruktur padat seperti daging dan juga sayuran agar empuk di dalam tetapi renyah di luarnya. Sementara metode baking biasanya itu digunakan untuk mengolah seperti kue, pie, dan juga roti. Dengan kata lain, olahan yang menggunakan ragi atau pengembang. Secara tradisional, roasting itu berarti memasak makanan atau biasanya daging di depan atau di atas api atau hamparan api bara. Dalam praktiknya, saat oven mulai digunakan, itu istilah ini tuh perlahan mulai mencakup daging yang dimasak dalam Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu guru dan juga teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.